Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Wa ila jamil ma'amilin wa syahada as-salihin jamil awliya min sallallahu Syekh Hamdul Qadir Al-Jilani wa Syabil Syadili والشافعي يزيد البسطامي والسكرني وحاجة الإسلام حامد الغزالي والشيخ أحمد التيجاني والشيخ الداوود السوقي والقرني خصوصا لجميع مذاهب الأربعة وإمام في العقيدة وإمام في الحديث وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا أجدادنا وجدنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب السيد محمد بن علوي بن عباس الحسني المالكي الحسني وإلى جميع مشايخنا وشيخ مشايخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا جميعنا في معهدنا السدوكيري أولا وآخرا جميع مشايخنا في معهدنا بركة أولا وآخرا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أجدادنا وجداتنا موتانا ومن بنى وعمر هذا المسجد غفر الله ذنوبهم وكفر سيئاتهم وتقبل حسناتهم وأن الله عند درجاتهم في الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para jamaah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang memiliki keistimewaan ini, di bulan Sya'ban. Banyak memang dijelaskan dalam beberapa literasi bahwasanya bulan Sya'ban tidaklah termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan ada 4 Ashhurul Hurum nggih. Enten napa mawon? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab yang kemarin ya. Lantas apakah ketika bulan Sya'ban ini bukan bagian bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, kemudian di sana tidak ada kelebihan keistimewaan di dalamnya? Tentu ini anggapan yang tidak benar. Bahkan ada keterangan yang menjelaskan bahwasanya Sya'ban ini banyak yang lupa, terlena dengan bulan Rajab yang merupakan bulan yang mulia, kemudian menghadapi Ramadan sehingga Sya'ban seakan-akan tidak ada. Padahal kalau kita kaji dalam ajaran agama, Sya'ban ini meskipun tidak termasuk dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, tetapi Allah memberikan keistimewaan di dalam bulan Sya'ban. Nah, di sini banyak ini samenten tidak mungkin saya baca semua kan ngoten nggih. Saya sesuai dengan tema kula niki kajiane lak kajian tentang aswaja. Saya tidak akan mengarah yang lain-lain gitu. Kalau saya kaji tentang semua, maka dari sudut pandang apa kita memandang Sya'ban itu? Sya'ban ini bisa kita lihat dari sudut pandang akidah, dari sudut pandang syariat ya. Kemudian bisa kita kaji dari aspek sudut pandang niki. Kenapa? Amaliyah kita atau keyakinan kita. Di dalam bulan Sya'ban jelas ya ada rutinitas, ada kebiasaan yang biasa kita lakukan di bulan Sya'ban. Yang jenengan ingat apa? Napa?
nisfus Sya'ban. Enten apa malih? Nisfus Sya'ban lan apa kula kalian jenengan biasae? Apa turu-turuan ngoten nggih. Teng masjid enten kegiatan nisfus Sya'ban. Napa supe pun nggih. Wis setahun sepisan garis supe nggih. Ada di dalam nisfus Sya'ban itu amaliyahnya ada satu, biasanya ada sholat nggih. Enten apa malih? Nggih enten melek bengi nggih. Bengine melek ya, mengi belek sembarang nggih. Enten apa malah biasae? Maos Yasin. Nah niki ya. Niki sing golongan sing diidik-idik ini ngeten golongan ngeten-ngeten. Termasuk poso ono sing idik-idik pisan kadang-kadang ya. Pun. Kalau memang kita nututi ya kita bahas satu persatu di beberapa amaliyah yang kita kaji. Kita sudah tahu ya, sering kita dengar mungkin bahkan mungkin khutbah ya. Sering kita dengar mungkin bahwasanya Sya'ban disebut dengan syahri kata Rasulullah nggih. Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri. Rajab adalah bulannya Allah, ay syahrul istighfar. Wa Sya'banu syahri. Sya'ban bulanku, ay syahrus salat, takfiris salawat. Bulan untuk memperbanyak salawat ya tepatnya di bulan Sya'ban niki. Berarti kalau tidak Sya'ban tidak ada salawat. Loh, lek Sya'ban ditambahi ngeten ya. Bukan berarti kalau di luar Sya'ban tidak sama sekali. Dari sini saja sudah jelas ya. Sya'ban adalah ma yata'allaqu bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang ada hubungannya erat dengan Nabi sampai Nabi menyebutkan wa Sya'banu syahri. Sya'ban adalah bulanku. Bulan di mana kita sangat dianjurkan menambah porsi, menambah sebanyak salawat kita kepada beliau baginda Nabi. Pun di dalam bulan Sya'ban ada beberapa amaliyah termasuk yang disebutkan dalam kitab niki. Sebenarnya ini sudah kitab sering jenengan baca mungkin ya. Puasa di bulan Sya'ban apakah diperbolehkan? Jelas kalau dalam sudut pandang syariat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam ayyus shaum afdalu ba'da Ramadan. Puasa apa yang lebih utama tingkatannya setelahnya puasa Ramadan? Kelasnya sak marine Ramadan. Berarti kalau di sini dijelas ditanyakan setelahnya Ramadan, ini kelasnya sudah kelas perintah sunnah, tetapi yang tingkatannya di bawah perkara wajib. Ramadan kita sama-sama tahu adalah perkara yang wajib. Maka ketika ada jawaban qala, Kanjeng Nabi menjawab ketika ditanya puasa apa yang paling utama, qala Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Sya'ban untuk memuliakan Ramadan, melatih kita menghadapi Ramadan, maka dengan cara puasa di waktu bulan Sya'ban. Mungkin kita pernah mendengar bahwasanya puasa di bulan Sya'ban itu ada yang mengatakan haram. Kapan haram ini? Ini kalau dilihat dari sudut pandang syariat, puasa Sya'ban itu ulama memang khilaf, ada yang mengatakan di atas tanggal 15. Di atas tanggal 15 guys, yang sering kita dengar. Tetapi jangan berhenti di situ. Kalau kita mengkajinya itu puasa itu pokoknya saat dukur 16 iku moroh enggak oleh. Apa gunanya ketika Rasulullah bersabda menyebut Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Sya'ban yang paling istimewa ini setelah puasa Ramadan. Bahkan ta'zimi Ramadan ya, menghormat Ramadan, memuliakan Ramadan, mengagungkan Ramadan. Justru semakin mendekati Ramadan ini mestinya akan semakin disunnahkan mestinya. Sekarang hubungannya, kenapa sebagian ulama memang ada yang mengatakan puasa di atas tanggal 16 ke atas ini dikatakan haram. Tunggu dulu, di sini tidak mutlak dikatakan haram, tetapi ada embel-embel. Manakala dilakukannya itu setelahnya tanggal 15 atau tanggal 16 ke atas, dimulai sejak 16 ke atas. Tetapi kalau puasa Sya'ban itu, puasa setelahnya Sya'ban itu jenengan mulai sejak separuh pertama. Jenengan poso bulan apa? Sya'ban tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15, terus nang 16, 17, 18, oke.
Di sini ini perlu dibedakan, apakah kita berpuasa di bulan Sya'ban ini murni dimulai tanggal 16 atau tidak. Bahkan puasa pada waktu tanggal 15 Sya'ban itu sangat dianjurkan karena ada ulama, ada keterangan dari baginda Nabi Muhammad SAW, laporan amal tiap bulan, tiap tahun itu dilaporkan pada waktu nisfus Sya'ban. Maka sampai Imam Ghazali itu menyebutkan, Imam Ghazali itu menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada puasa itu yang bisa menghapus dosa harian, ada dosa mingguan, ada dosa bulanan, ada dosa tahunan. Jangan cek dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada keterangan semacam itu. Sehingga kata beliau Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, kalau orang yang sudah melakukan puasa, ada yang hanya mengambil awalan, tengahan, wa akhiran. Awal puasa, tengah-tengah puasa, akhir puasa. Niki aman. Ono sing poso niki Kemis, Jumat, Sabtu, mingguan. Nah niki Senene khususon ngeten ya. Niki sing laporan mingguan, Senene jen melok ittiba datang Kanjeng Nabi nggih. Pun Kemis, Jumat, Sabtu. Cuma lek Jumat tok takhsus enten sing ngarani makruh kan itu. Makanya sing mingguan niki adalah anten ulama menyebutkan, termasuk Imam Ghazali lek boten kelintu disebutkan hari Kemis, Jumat, Sabtu. Kemudian ada bulanan, awal bulan Ayyamul Bid 13, 14, 15 dan akhir bulan niki bulanan. Tiap bulan semacam itu. Yang tahunan, nah niki Sya'ban niki tahunan. Sehingga kata Imam Ghazali, kalau orang sudah melalui peraturan perhatian gini, awal mingguan, bulanan dan tahunan, pastilah di sini dia akan diampuni dosanya selama 1 tahun. Niki sing coro bulanan. Saya tidak akan menjelaskan yang lain. Maka sampai ke Nabi cuman fa ayyu shadaqah afdal, qala shadaqah fi Ramadan ila akhirih. Niki tentang puasa kan didik-didik ngoten ya. Sekarang ada Lailatul Nisfi min Sya'ban ya. Nanti kalau ada yang lain akan saya tambah karena ini yang penting-penting dulu. Lailatul Nisfi min Sya'ban. Wa fi syahri Sya'ban lailatun mu'azzamatun mubarakah mukarramah wa hiya lailatul nisfi minhu allati yatajallallahu fiha ala khalqihi bi umum maghfiratihi wa syumuli rahmatihi. Fayaghfirul mustaghfirin wa yarhamul mustarhimin. Di dalam bulan Sya'ban ada satu malam yang sangat istimewa yang disebut dengan nisfus Sya'ban, malam nisfus Sya'ban. Kira-kira kalau bulan ini tahun ini terjadi tanggal berapa? Tanggal pinten? 25 nggih. 25. Pokoknya 25. Pasnya kapan? Malam napa? Malam Ahad nggih, Sabtu malam Ahad. Melek eman ngeten ya. Melek niki eman teman. Kenapa? Nuwun sewu, ketika saya menjelaskan semacam ini, menyebutkan ngeten niki, ini beban moral bagi kula. Ngebut ngene kate nang YouTube barang iki kudu melek iki. Iki lek gak melek doleki malaikat dhisik iki ngeten ya. Nggih, kula kadang-kadang abot kate ngomong dhisik niku ya. Apa? Soalnya awakmu ki wis nglakoni ta ora ngoten ya. Lah enggak nglakoni iki dolek malaikat, iso ngomong tok kabura maktan antakulu malah taf'alun. Oh iku siksane gede wong sing iso ngomong tok iki ya. Makanya berat. Saya kadang dulit ya. Lek enten khotib kanca kula kadang-kadang takon kula ya, madarene apa mang? Puasa 6 hari ya. Oh, puasa 6 hari. Apa? Tentang puasa 6 hari, puasa Ramadan diikuti oleh puasa Syawal 6 hari niku. Poso enggak mlebu neraka dhisik. Tak kataken kula ya. Maka saya berat ya. Kula niki nuwun sewu materi khutbah. Kalau materi ngaji ini kan tambahan-tambahan, tapi kalau materi khutbah berat ya. Ketika saya belum melakukan, saya tidak akan saya jadikan materi itu ya. Napa? Berat nih ya. Lek ngapik-ngapikno materi kegampangan ya. Tapi karena saya dulu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu saya pernah untungnya di rumah sendiri. Ngeten kula, sebelum khutbah saya gemetar. Ya Allah, aku durung ngelakoni kira ya. Durung ngelakoni, tapi apa tepai. Akhirnya saya gemetar begini baca khutbah, padahal itu sudah sering saya baca khutbah.
Ngoten mantun salat tanglet kali pengurus. Nun sewu ya. Ya ana bagus ya. Gerah ta Gus, sakit. Saya jawab, "Nggih ya." Sakit apa? Sakit atine ya. Karena khutbah ini belum saya lakukan ini khutbah ini. Ucap enak sing ngongkon jamaah, silahkan berjamaah pahalanya begini. Awalnya nggak tahu berjamaah ini dah. Tahajud begini, nggak tahu tahajud. Apa nggak beban moral lagi kira-kira ya. Itu bagi saya. Bagi yang lain monggo bebas ya. Nah, ini kayak ngeten niki melek. Oh, ngeten niki ngomong melek niki. Ya nun sewu ya tahadus bin nikmah sudah sekian tahun saya pasti melek itu ya. Meskipun tiap harinya tidur, tapi ini Sa'ban ini istimewa karena saya sampaikan berat niki. Nah, perlu anjen kudu persiapan apa? Isu wis turu ngoten, persiapan sampai meneh waktu duha. Mari duha balas dendam maneh ngoten ya. Oh niki. Kalau perlu keluar, kalau di rumah itu tidak pati melek ngoten. Utawa melek TV, utawa bojo ngoten ya. Tak kalau perlu keluar ya. Nah niki nun sewu tahadus bin nikmah kula basa medal. Mbuh medal nang ndi pokok metu kotok ngoten ya. Iki kono enggak metu ndak dadi melek ngoten ya. Lek melek ana liyane melek liyane niki ya. Nah niki. Pun ada malam yang mulia yaitu malam nisfus Sa'ban insyaallah di tahun ini tepatnya terjadi tanggal 25 tepatnya Sabtu malam Ahad. Pun kenapa? Salah satu keistimewaan daripada malam nisfus Sa'ban ini ada yang menjelaskan kelasnya di bawahnya Lailatul Qadar. Kalau kalian jenengan doleki Lailatul Qadar yo angel nggih. Untung Lailatul Qadar niku dirahasiakan. Kok Lailatul Qadar enggak dirahasiakan? Jenengan pasti melek Lailatul Qadar itu. Ya. Insyaallah suudon kula enggak ilok jenengan ya. Buktinya apa? Awak ndak melek bendino, lek Sa'ban baru melek. Bendina nih nggih melek tapi rada lambat. Nah, lek Sa'ban tidak. Maka kelasnya kita masih kelas hitung-hitungan ya. Nah, makanya kelasnya termasuk ada 5 waktu, ada 5 malam yang doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi. Salah satunya adalah malam nisfus Sa'ban. Lek kula kali jenengan dolek ingenteni Lailatul Qadar angel. Lailatul Qadar ini selama 1 bulan dan Allah tidak menyebutkan, tidak menentukan termasuk Nabi pada tanggal berapa. Jenengan kalau melihat, saya punya namanya kitab tafsir Lailatul Qadar. Saya pernah ngaji langsung kepada pengarangnya, ngoten ya. Hatam ya. Niku di sana Lailatul Qadar itu jenengan bisa Lailatul Qadar terjadinya malam berapa biasanya? Lek melekan itu apa melekan? Tanggal pinten biasa? Likuran nggih. Selikur. Likurannya dipilih. Enggak full nggih. Enten selikur, enten 23, selawe, 17, 29, 31 ndak uman ngoten ya. Enggak ada. Pun dipilih ngotene dipilih. Kadang masih ikut yang lebih detail lagi. Apa? Ikut rumus. Lek wingi dina Selasa tanggal Ramadhane tanggal 1 Selasa, maka tanggal sekian likurane. Iku sik dipilih maneh, sik dinyang maneh ini ya. Niki cara kula kalian jenengan nyang-nyangane nemen ngoten ya. Nah, makanya Lailatul Qadar sulit ya kita cari. Bahkan di dalam kitab itu dijelaskan Lailatul Qadar itu pernah terjadi. Tanggal 1 pernah, tanggal 2 pernah. Mungkin jenengan ini tidak pernah dengar ini. Saya dari riwayatnya semua itu. Tanggal 1 pernah, tanggal 2 pernah, tanggal 3 pernah. Bahkan ada yang tanggal 17 nggak pindah-pindah. Karena apa? Nuzulul Quran, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Berarti kalau aku turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar karena kebetulan pada waktu itu tanggal 17, oh berarti Lailatul Qadar 17. Kelirunya dengan sing likuran niku. Waduh, keliwat ya. Pernah tanggal 1, 2 sampai tanggal 30 ini pernah dan semua ada riwayatnya di sini. Berarti ya napa? Kudu melek full saulan angel. Untung taraweh. Makanya jenengan paling aman itu ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya sapa wonge enggak ninggal salat Isya kelawan berjamaah maka dia dan tarawehnya maka dia akan nala fadhailah Lailatul Qadar, maka dia akan memperoleh keutamaan malam Lailatul Qadar karena taraweh termasuk salat malam itu. Cuma salat malamnya yang awal pas Isya ya. Nah, makanya jamaah
Maka jangan sampai libur, cara bengi tidur nggak sholat tidak ada masalah lah. Maksudnya tidak begitu masalah ya. Sholat isya, jamaah, taraweh pasti akan mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Niku Lailatul Qadar atau tutuk nang kono wis ya. Pun Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ini ada. Nisfu Sya'ban apa? Malam yang istimewa, kelasnya ada yang mengatakan pas di bawahnya Lailatul Qadar. Maka sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, banyak hadisnya sebenarnya, la takhlu min dhafil akhirih. Salah satunya adalah yang diriwayatkan an akhrajat Tabrani wa Ibnu Hibban an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yattali'u Allah ila jami'i khalqi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfir li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyakhinin ya. Allah akan memandang hamba-hambanya semua makhluknya dengan pandangan kasih sayang ya. Ampun. Kepada semua makhluknya pada waktu malam nisfus Sya'ban. Kalau Allah sudah memandang dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, maka Allah tentu akan memberi ampunan, memberi kasih sayang kepada mereka yang menyembah kepada Allah, yang meminta kepada Allah di waktu itu, kecuali orang musyrik dan orang yang masih punya sifat ya permusuhan dengan saudara-saudaranya. Ini kinjau sepuro dikit ya. Makanya kadang-kadang nisfu Sya'ban itu ada WA nggih ya, napa WA? Mohon maaf ya. Durung riya ya wis maaf. Kenapa? Karena saya sekarang sedang laporan amal nanti. Jadi nisfu Sya'ban dilaporno apa? Polai menika dilaporno buku catatan tahunan. Maka minta maaf. Ya sakjane minta maaf ya ndak ngenteni nisfu Sya'ban. Ya lek tutuk, lek enggak tutuk. Sampai seperti itu. Niki contoh napa dalam konteks orang itu nisfu Sya'ban. Baca apa? Sembarang. Bahkan ada ulama yang menganjurkan membaca ini sama seperti pada waktu kita Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Enten yang membaca itu. Karena ini adalah momen yang paling penting, terutama momen kita meraih menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa riwayat yang banyak dijelaskan di sini. Lah, sekarang ada lagi. Ini khawatir saya nggak nyampe ya. Ada lagi momen amaliyah. Nah, kalau ditanya bagaimana mengamalkan nisfu Sya'ban, kalau ada misalkan sholat itu ya, misalkan ada sholat nisfu Sya'ban, tidak apa-apa jangan lakukan. Yang penting sholatnya sholat mutlak atau sholat hajat beres, gitu ya. Umpama ono sholat sin, usolli sunnatal nisfi Sya'ban, nggak usah. Kita tetap sholat biasa, sholat sunnah mutlak. Kemudian kaifiyahnya ikuti saja, tidak apa-apa. Yang penting niatnya sholat sunnah mutlak atau sunnah hajat, tidak ada masalah. Maka saya bahas kemarin sudah ada sholat napa barang, sholat balak tolak balak, ngaten ya. Sholat niki sembarang sholat napa mawon ya. Karena apa? Yang penting niatnya apa? Sholat mutlak, sholat sunnah mutlak atau sholat qada'il hajat. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita butuh, ada masalah, butuh kepada Allah, silahkan kalian minta kepada Allah melalui perantara sholat. Dalam Al-Quran jelas wasta'inu bis sabri was shalah. Bahkan dalam beberapa riwayat dijelaskan Nabi itu ketika ada masalah besar, beliau itu langsung dengan cara sholat mencari solusinya. Lek ngriki sholat tambah sumpek koyok ya, koyok tambah sumpek. Makanya jarene ulama niku ya, awakmu lek kepingin weruh ya apa nikmate ibadah, maka bayangkan ketika nafsu syahwatmu dituruti oleh kamu sendiri, baru krasa nikmat nih guys ya. Niku enten ulama cara sinten Al Habib Abdullah Haddad menyebutkan, kalau memang pengen tahu hakikatnya nikmatnya beribadah, maka rasakan bagaimana ketika nafsumu terpenuhi oleh dirimu. Kamu ketekan nafsumu ku ya apa senenge, ya kaya ngono iku sakjane wong ibadah iku tuntutannya. Nah, nun sewu iki ya enak YouTube iki ya. Lek kita kumpul ngerasa seneng ya kira-kira ibadah kaya ngono iku lho karepe.
Iso ndak awake tepak ngono lali kabeh ngoten ya. Lah ibadah ngoten. Makanya banyak ulama-ulama sinten Ali Zainal Abidin ya. Cucunya Sayyidina Ali itu juga ada semacam itu. Sahabat sinten Urwah bin Zubair barang ya. Sayyidina Ali sendiri bagaimana ketika beribadah ya. Itu contohnya cara ulama ini banyak sekali. Bahkan beliau itu ketika dalam keadaan sadar tidak bisa, maka dalam keadaan salat maka bisa dilakukan. Jadi cara ngeriki impusnya itu apa yang tidak sakit itu apa namanya itu? Suntik tidak rasa sakit napa niku? Bius ya. Nah, biusnya itu sholat. Wah, iki iso dipraktekno kene niki sekitar Masjid Ar-Raudhah nih ya. Beliau sahabat Zubair bin Urwah ya. Urwah bin Zubair. Kalau Urwah bin Zubair niku ngoten ya, suatu ketika beliau itu dalam nikmatnya ibadah, beliau itu suatu ketika punya penyakit yang harus diamputasi. Akilah, satu akilah niki menjalar, kata kesehatan menjalar. Akhirnya seseorang ya kalau masyarakat iki ketok niki enggak diketok menjalar kok ya. Enggak mau beliau, kon ketok ya apa? Jeneng wali kon ketok ndak gelem ya. Akhirnya dilaporkan sama istrinya, bojomu kon ngetok iki. Lek enggak ketok engko tambah menjalar, tambah nemen penyakite. Enggak kira gelem. Terus ya napa? Ketoken tepake salat. Ketoken tepake salat. Akhirnya waktu sholat dipanggil orang-orang itu, iki bojoku wis sholat saiki ya, ketoken amputasi niku ya, dipotong tepak sholat, mari sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Katanya apa nang kene maneh? Kate ngetok sikilku sing ana penyakite. Wa hadza, mari wis iki. Loh, enggak sadar ya. Jadi dia ketok diamputasi tanpa obat biusnya sholat. Ini tidak kerasa beliau itu sampai saking nikmati oleh ibadah. Niki jenengan kele kula ya iso ngrasakno ngono tepak anyar-anyaran ya. Marene kuntek wis ini ya. Arek-arek pacar-pacaran cekel-cekelan ngoten masih 3 jam serasa 3 menit ya. Saking nikmati. Niki contoh dalam konteks orang napa beribadah. Maka ada ungkapan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sampai Kanjeng Nabi sendiri sering saya sebutkan ketika kajian-kajian aswaja sebelumnya, mungkin Kanjeng Nabi mengajarkan orang yang salah satu sahabat yang tidak bisa melihat itu, Kanjeng mengajarkan tawassul kepadaku. Pertama kali sholat kami berdoa dengan tawassul kepadaku. Kon sholat dipik karo Kanjeng Nabi. Jelas Al-Qur'an mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sing sholat kata, sing sabri yo akeh pisan ngeten ya. Kan ulama-ulama niku sing sabar tambah keramat ya. Sopo salah siji sebabe bojone. Kata nggih jenengan ulama besar ya, ada nama sinten? Abdurrahman Bajal Haban dadi wali gede karena sabar nang bojone ngeten ya. Pun enggak cerita niku bab tentang walimah niku soalnya ya. Bon, sekarang ada amaliyah, salah satunya di malam nisfu Sa'ban itu adalah Yasin. Niki sing nemen digepuki. Maka saya ini pembahasannya ini akhir ya. Yasin, kalau ada waktu saya tambah nanti. Ada yang mengatakan lapo sih maca Yasin berapa kali biasanya Yasinnya? 3 napa 1? 3 nggih. Nggih, sakjane lek melo ada salah satu pendapat itu ya yang diamalkan oleh beliau Habib Abdullah Al-Haddad ya, baca 1 seperti 41 ini gila econ ya. Ini enak baca 1 41. Ini jenengan pasti cocok yang seperti itu ya. Yasinnya 7 kali gitu nih gila. Kan ada Yasin. Kemudian ketika nyampe pada ayat wa wasyamsi tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim dibaca 14 kali. Tutuk salamun qala mir rabbir rahim dibaca 16 kali. Terus mungkin terakhir awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yahkum lahum bala dibaca 3 kali. Hajatnya dibaca. Niki maca siji dipingno langsung. Kan seneng sing ngoten ya. Beli 1 dapat 40 dia. Wah enak nih ya. Nah, niki. Tapi saya tidak mengamalkan itu. Itu amaliyah monggo lah jenengan ya. Tadi ini saya sowan kepada dzurriyyahnya sinten? Hal Habib Abu Bakar As-Sakron ya. Abu Bakar As-Sakron pemilik Hizib Sakron nih ya. Saya baru datang ini tadi dari Sumenep ngoten ya. Mau dalu berangkat mari ngaji budal wis enggak istirahat belas ini ya. Termasuk enggak mangan belas ngoten ya.
Iya sampai saiki lali sampai ngoten ya. Nyampe di rumah tadi pulang nggak mandi, mandi langsung berangkat ke sini. Wedi mepet waktune. Tadi ada ada salah satu dapat ijazah juga, alhamdulillah ya. Jadi tentang salawat dari pendiri Habib Abdurrahman ya, Habib Abdurrahman As-Segaf pertama kali ini, yang punya predikat As-Segaf pertama kali. As-Sakor tak Segaf sebenarnya, pun nggak cerita niku. Nih, wong moco Yasin. Yasin ada yang mengatakan lapo sih moco Yasin. Yang pertama, biasanya Yasin itu tujuannya apa? Yang pertama, ada dibaca 3 kali. Yang pertama biasanya tujuannya agar supaya panjang umur, dalam keadaan mendapatkan taufik untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mergane lek njaluk panjang umur niku njaluk panjang umur li taatillah. Ojo njaluk panjang umur tok mek sekakan tok enggak mari-mari ya. Panjang umur fi sihatin wa afiyah zahirah wa batinah li taatika ya Allah. Ya nih ya. Panjang umur ma'at taufik li taah, panjang umur dan mendapatkan taufik pertolongan untuk mudah melakukan kebaikan, berat melakukan keburukan. Yang kedua niatnya napa? Niatil asmah minal afat wal ahad wa niyatis sa'atir rizki, supaya terjaga dari afat poncoboyo, ma'ahad penyakit ya, dan juga niatkan semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangno rezeki nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 lighnal qalbi wa husnul khatimah, biar kaya hati dan juga husnul khatimah. Pas niki wis ya. Sing pertama jauh dawa umur, akeh ibadah, kemudian dilanjutkan terjaga dari segala afat yang tidak menyenangkan hal dan rezekinya mudah. Kan enak ya, selamat panjang umur ya niki, akeh duwite. Sing terakhir njeluk minta ghinal qalbi. Ketika sudah diberi, jangan lupa oleh Allah kita minta agar supaya kaya hati. Karena orang tuh kalau kaya harta saja tidak kaya hati, tomak. Tidak ada jaminan kita itu banyak harta hati tenang, belum ada jaminan. Kadang sing sugih tambah mikir wakeh ya. Mereka nek jarene salah setunggal guru kula, udan-udanan ngene iki enak ndi sing duwe pari ambe enggak duwe pari. Enak sing enggak duwe pari iso turu tenang. Sing duwe pari enggak iso gabahe, enggak iso tenang ngebe gabahe. Cara kasarane ngoten, pun. Maka yang ketiga niatnya apa? Ghinal qalb, kaya hati dan juga husnul khotimah, panjang umur, gampang rezeki, sehat, selamat toko wong-wong sing gak ngenakno afat, dolim dan semuanya, kemudian hilal qalbi dan akhirnya husnul khotimah. Niki lek dicorono arek nom-noman sakniki mungkin bahasanya mungkin ya muda foya-foya, tua kaya raya, mati enak dhewe wis nggih niki. Napa saged diniati ngoten sakarepe jenengan ngoten ya. Nah, niki ngoten, muda enak njaluk keturutan, tua kaya raya sehat pisan, nah, mati masuk surga husnul khotimah. Wis ya niki wis enak ngoten ya. Wis enggak ngelangan. Ya nggih. Monggo jenengan ndherekaken sing pundi pun ngoten nggih. Pun. Di sini ada yang mengatakan ya. Qiraatu Yasin bi niyati talabil khair ad-dunyawi wal ukhrawi au qiraatil Quran kulli. Lidzalika la haraja fihi wa laisa bimamnu'. Membaca Yasin di malam nisfus Sa'ban itu tujuannya untuk mendapatkan kebaikan, baik urusan duniawi kebaikan itu, bahkan juga dengan urusan ukhrawi. Atau membaca bukan hanya Yasin, semua isi Al-Quran dibaca semuanya, la haraja, enggak ada masalah, wa laisa bimamnu'in, dan juga tidak ada larangan. Wa qad idda'a ba'duhum anna dzalika haram. Ada sebagian kelompok, ba'duhum sebagian kecil sekali yang mengatakan itu haram, itu mamnu, dicegah, dilarang, itu bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk ya, bid'ah yang jelek, sampai yang terakhir statek bengek kabeh, lek perlu sesat, neraka dan sebagainya. Maka bahasanya apa kata sini?
kullu dzalika batilun la aslalahu wa la tasih salat illa binatin khalisah. Kata mereka mengatakan semua yang seperti itu batil semua. Tidak boleh maca Yasin kok niatnya kok aneh-aneh ya. Maca Yasin kok niatnya aneh-aneh. Itu semua batal. Semuanya tidak ada dasarnya. Wala tasihu as-salat illa biniyatin khalisah. Orang yang membaca salawat, orang yang berzikir itu tidak boleh kecuali niatnya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jenengan niatin apa, Pak? Tulil umur, panjang umur, kemudian pengen rezeki, pengen sehat. Iki tidak lillahi taala iki berarti. Wah, iki kena nih ya. Apakah seperti itu? Tunggu dulu. Kata beliau disebut inna hadzal da'wa hiya bi nafsiha batilah li'annaha mabni ala qaulin la dalil alaihi. Justru sebagian kecil yang mengatakan bahwasanya orang yang membaca Yasin 3 kali dengan niatan-niatan tadi, mereka yang menghukum itu batal, tidak ada dalilnya, itu dilarang. Justru yang punya klaim itu yang batal sendiri. Yang mengatakan orang membaca Yasin dengan tujuan ini batal, justru yang mengatakan itu yang batal sendiri. Justru dia yang tidak punya dalil, la dalil alaihi, tidak punya kekuatan dasar hukum. Kenapa? Satu, dia tahakkum wa tahjir li fadli wa rahmatih. Dia membatasi sebagaimana besarnya anugerah Allah, seperti apa luasnya rahmat kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Kok ana wong maca njaluk ngene kok enggak oleh, batasi Gusti Allah. Kok kendelemen, siapa kamu batasi Gusti Allah? Wong njaluk selamat ya. Kendel niki wong sing kendel niki. Cuma ndak merasa, wis angel musuh enggak usah angel ya. Terus ya apa jarene? Wal haqqu annahu la mani abadan min isti'malil Qur'an wal adhkar wal ad'iyah lil aghrad ad-dunyawiyah wal matalib asy-syakhsiyah wal hajat wal ghayat wal maqasid ba'da ikhlasin niyyah fi dzalik. Fasyartu huwa ikhlasun niyat fil amal lillah wa huwa matlub fi kulli syai'in min salatin wa zakatin wa hajjin wa jihadin wa du'ain wa qiraatil Qur'an fala budda fi sihhatil amal min ikhlasin niyah wa matlubun la khilafa fihi bal innal amal idza lam yakun khalisullah fa innahu mardud. Jelas ya, memang orang itu ketika beramal memang boleh ya, harus memang lihat karena Allah. Enggak oleh jenengan, kalau kalian jenengan niat ibadah apapun, baca Quran, kita zakat, kita haji, kita sholat, kita baca apapun, baca Yasin 3 kali, tidak ikhlas tidak boleh. Kalau enggak ikhlas kan namanya riya kan, bukan karena Allah. Lah, tetapi perlu kita tahu di sini ya, bahasa wama ya, firman Allah yang digunakan yang biasanya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah merintahkan ketika kita beramal harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahasa ikhlas ini tetap kita lakukan. Kemudian di samping itu ada keinginan-keinginan yang lain. Kula niki maca krana Gusti Allah. Lan barokah maos niki mugi-mugi kula keturutan hajat kula. Nopo panjang umur, seger waras, husnul khotimah, nopo gampang rezeki dan sebagainya. Ini tidak dilarang. Maka jarene lakin laman yaman ayyudifal insan ila amali ma ikhlasi matalibi wa hajati ad-diniyah wad dunyawiyah al-hissiyah wal ma'nawiyah al-zahirah wal batinah. Jadi tidak ada masalah orang itu punya tujuan yang lain, bacanya karena Allah, tetapi ada niatan apa? Dengan barokahnya baca ini saya tetap minta kepada Allah dengan barokahnya baca, semoga saya seperti ini dengan niatan Yasin yang seperti biasanya itu. Sehingga di sini disebut wa man qara surat Yasin au ghairaha minal Qur'an lillahi ta'ala taliban al barakah fil umri wal barakah fil mal wal barakah fis sihah fa innahu la haraja alaihi. Barang siapa yang membaca Yasin di malam nisfu Sa'ban secara khusus ya, atau membaca semua Al-Qur'an, dibaca semua, tujuannya
karena Allah Subhanahu wa taala dan punya niatan agar supaya mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, dari bacaan Al-Quran tersebut, baik itu keberkahan umurnya, keberkahan dalam urusan harta, keberkahan dalam hidup, kesehatan zahir wa batin, maka fa innahu la harja alaihi, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Wah niki yes. Bahkan jaran negeri yang syaratnya satu, bisyarti Allah ya'taqida masyru'iyat dzalika bi khususihi. Yang penting tidak ada niatan khusus wis ngoten ya. Kurni karena Allah, kemudian ada nilai-nilai yang lain. Saniki sing seneng nyalanno kula sumpek ya, wong awake lek warang nang dokter ya. Jane lek lara ojo nang dokter. Wong sing ndak gelem nang wali niku ya, tawasul nang para aulia nggih, istighosah. Delon lek lorang dokter apa sunting itu obat ya. Iku kalau beli obat berarti itu percaya sama obat itu berarti. Ya, iki kan aneh katanya. Makanya wong ini kadang-kadang ya percaya nang HP katanya. Kate nelpon dulure, lah HP tawasul ini lho ya. Jenengan manggil orang, pengen bicara orang Semarang, pengen sekarang langsung seketika. Bengok-bengok pengen ro kula. Tutuk ndak? Pasti pakai ini. Ini tawasul ini. Wasilah dohir. Kenapa kok ini kok tidak dipermasalahkan juga? Kok malah minta yang lain? Oh niki intinya yakinlah membaca Al-Quran, membaca Yasin secara khusus di waktu malam nisfu Sa'ban itu diperbolehkan. Yang terakhir penutup ya. Nanti pertanyaan boleh. Wa hadzal naum tawassul, ini bagian daripada tawassul. Tawassul kita minta kepada Allah melalui perantara baca Al-Quran, membaca Yasin melalui perantara malam yang mulia, malam nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban ada dalilnya, baca Al-Quran tawassul dengan Al-Quran ada dalilnya. Pas bengi api sing diwaca api jauh lan Gusti Allah niatan api. Bahkan di sini qad fassalahu, bahkan sudah diperinci, wa bayyana adillatahu, dan sudah disebut dalil-dalilnya, wa haqqaqa masail, dan sudah dijelaskan secara terang oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memperbolehkan ini, yang katanya diikuti tidak boleh itu ya. Dalam kitab beliau di Qaidah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah, ini jelas dalam kitabnya Imam Syekh Ibnu Taimiyah boleh. Kok malah ngaku Imam Ibnu Taimiyah malah enggak ngoleno. Wah ini ya. Niki kita yakinkan saja apa yang sudah kita lakukan, khususnya niatan kita, semoga kita semua bisa melek pada waktu malam nisfu Sa'ban di eman-eman, apalagi tepak nang malam Ahad, malam Minggu nggih. Kan paginya ada kegiatan, turu wae wis ngorok mboten napa-napa ngoten ya. Pun ada pertanyaan? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Matur nuwun. Nggih. Dosa besar pada dosa kecil, nggih semuanya dosa besar. Cuma mengeten ada catatan, orang itu istighfar, orang itu taubat, ada catatan, ada syarat-syaratnya. Satu, dia harus merasa menyesal dengan dosa yang sudah dilakukan. Yang kedua, dia ada niatan tidak akan mengulanginya lagi, niatan yang kuat. Itu kalau dosanya kepada Allah tetap istighfar, ya istighfar juga. Tapi kalau dosanya kepada anak Adam tidak bisa. Kalau dosa kepada tetangga mboten saged ya. Jadi tetap minta ampun kepada tetangganya, mohon maafnya pada tetangga. Kalau urusan dosa besar, selama dosa besar memenuhi kriteria, misalkan dosa besar contoh mabuk misalkan, membunuh, itu juga kalau sudah dipenuhi hukum-hukum yang sedang, misalkan ada kisos, ada pukulan, ada jilid, itu terpenuhi akan diampuni. Dosa kecil atau dosa besar tidak ada bedanya selama melalui aturan. Misalkan kalau dosa kecil tetap cukup dengan hanya tadi apa, kita menyesal dengan dosa yang sudah kita lakukan. Kalau kita pada waktu malam itu melakukan, maka tinggalkan, dan ada niatan al-azmu ala alla ya'udah mithlah, niat kuat tidak akan mengulangi lagi, istighfar terus menerus. Tapi kalau dosa kepada Allah Anda hubungan dengan had,
kisos tetap harus ada itu. Misalkan mencuri gitu nggih, potong tangan, misalkan zina tetap harus ada seperti itu. Ini aturannya tetap berlaku. Dosa besar, dosa kecil. Dan itu hanya dosa yang hakun yata'allaqu billah, dosa yang hubungan dengan Allah. Tapi dosa yang hubungan dengan hakul adhami nggih mboten siji-siji njuk sepuro. Makanya tadi sudah usum dengan WA. Sebelum amal saya dilaporkan, saya mohon maaf. Iya. Lah singin kan usumnya riyo niki mboten sakniki sudah ada seperti itu. Insya Allah setelah ini berkeliaran itu ya. Mulai Jumat mungkin akan ada berkeliaran. Kalau belum jenengan mulai dulu saja. Tidak ada buruknya. Ngoten nggih. Jadi kesimpulannya bahwa Allah mengampuni dosa-dosa itu harus ada syarat-syarat. Enggak, ada syarat taubat itu ada syarat taubat. Mboten sakit mengatakan astagfirullahaladzim. Mergane lho anak uang niki nuwun sewu. Niki saya kajian jadi tasawuf, bukan melihat dari sudut pandang roja, sudut pandang khauf ya. Dalam tasawuf kan ada roja, ada khauf. Dalam sudut pandangan roja ini kita tetap yakin Allah mengampuni. Tetapi kita sudah memenuhi peraturan apa tidak? Kita bisa memenuhi peraturan, kita istighfar, kita taubat itu sudah memenuhi syarat-syaratnya apa tidak? Kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya maka sulit diterima. Makanya mari bayang, assalamualaikum astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya kayak nang dia astagfirullahmu ya. Hatimu juga astagfirullah apa tidak? Apa melesan itu? Potolah toleh. Ini ada syaratnya. Sama dengan kita sering saya sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya. Uang sholat niku ana loro nggih, gampangan ibadah lah. Ada syarat sahnya ibadah, ada syarat diterimanya ibadah. Syarat sahnya ibadah memenuhi syarat rukunnya, tidak melakukan batalnya. Salat maghrib tadi kita insya Allah sah semua. Orang sing joget kok ya. Katalah sah. Rukunnya, batalnya ditinggalkan, rukunnya dilakukan. Tapi sekarang ditanya, diterima ndak ibadahmu? Niki pertanyaan, wong takbir Allahu Akbar udan ndak engko kira-kira. Waladhdallin suwene imam gak enak salah. Allahu Akbar tadi ya. Iki kok glodok rupane wis mari isya rupane engko ya. Akhirnya kebaca semua yang itu tidak bisa diceritakan dalam jangka 1 jam. Sholat cukup 3 menit kena kabeh cerita. Niki sholatnya dipertanyakan apakah diterima atau tidak. Ngoten nggih, termasuk istighfar, ibadah taubat niku harus ada ketentuannya. Istighfarnya oke, tapi iki nyantol ndak engko ya. Lulus ndak proposal ini kira-kira? Harus lulus berarti harus ada syarat-syarat tadi. Kalau memenuhi maka lulus, tanda tangan dek black cair ngoten mawon, maghfirahnya cair maksudnya. Ngoten nggih. Menjadi salah paham bagi orang-orang yang mungkin belum mengerti kok. Nggih. Dianggap sudah istighfar gitu ya. Berbuat ya. Akhirnya mengandalkan Yesus Sa'ban. Betul. Sip. Nggih, itu ada dalam kitab hikamnya Al Habib Abdullah Al Haddad ya. Di sana ajhalul jahilin, paling bodone wong ya. Kalau dia itu mau istighfar mengandalkan rahmat maghfirahnya Allah, khususnya termasuk pada waktu nisfu Sa'ban. So aku tak dosa meneh Gusti Allah gampang nyepuruan Gusti Allah. Nisfu Sa'ban beres kabeh wis ya. Itu min ajhalul jahilin, bodone wong jarene ya. Itu bukan saya yang bilang. Kalau tidak percaya cek dalam kitab hikam itu ada. Hikamnya Al Habib Abdullah Haddad ya. Jadi lapa inggih satu ya lek totole mboten toto ya napa bahaya. Sedoso mulai tanggal suwingnya. Ternyata tanggal 14 innalillah. Ayo kate ngandal nopo? Atau malam 15 kewarakan turu ngorok tekon di sepurane. Siapa yang menjamin bisa nyampe ke sana? Maka konsep tasawuf menjelaskan tobat jangan ditunda karena tidak ada jaminan ketika kita tunda kita masih nyampe di waktu penundaan itu. So aku tak tobat engko jam 10 gak istighfar saiki sibuk bahas WA. Engko ae sapa sing jamin kita tutuk engko bengi iki sapa? Enggak ada. Makanya ketika tidak ada jaminan maka terus tobat niki. Jane enggak ngenteni nisbus Sa'ban. Cuma kalau orang tidak punya salah, nisbus Sa'ban tambah gampang. Apa? Tidak punya masalah ini. Proposalnya cepat cair. Lek akeh masalah, akeh pertanyaan. Ngoten lah contoh gampangane. Ngoten nggih. Sampun nggih. Jadi jangan tertipu. Ya betul saya baca berat itu. Termasuk orang bodone wong. Maka dari kitab salah satu dalam kitab Majalisus Saniyah Syarah Arba'in Nawawiyah itu dijelaskan
bukanlah orang yang cerdas manakala dia hanya pandai mengandalkan rahmat maghfirahnya Allah yang begitu luas saja, tetapi dia masih terus dalam kontinu dalam bermaksiat. Aku maksiat di sepuro karo Gusti Allah ahli nyepuro. Niku ghurur, orang yang tertipu, bukan orang pintar. Huwa minal maghrurin, orang yang tertipu. Orang yang enggak tertipu dia yakin dengan rahmat maghfirahnya Allah yang begitu luas, yang begitu mudah kita raih, tetapi dalam keadaan takwa kepada Allah. Niki wong sing pinter. Lek ngandalno disebut saban ghurur, tertipu, masuk paling bodohnya orang ngeten ya. Ngapunten, niki bukan saya, tetapi beliau-beliau yang menyampaikan. Saya sebutkan referensinya. Kalau jenengan pengen ngecek monggo. Tapi ke rumah katanya. Mugi-mugi manfaat barokah. Sampun nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat barokah. Semoga kita disampaikan semua. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wakhtim lana bihusnil khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.